Ya, buah ya. Apa? Itu kan gambar buah, pohon dan ada akarnya, gitu kan. Ini kita lihat gambar itu kan kelihatan menyenangkan. Dan kita kepingin punya pohon yang seperti itu juga. Nah, apa yang ingin saya minta izin ke hambanya, Ivan. Toh. Mosok tuannya malah salah kok. Hambanya kan bener toh. Yo kalah. Nya kecil. Nya besar ya. Oh, nya besar. Iya lah. Hamba sapa? Perlu dijelaskan itu. Hamba Tuhan dong. Ya itu kalau kita lihat buah, itu kan buahnya menyenangkan. Habis itu kan batangnya atau pohonnya, dahannya kan juga kelihatan sehat kan. Dan dari situ kita bisa melihat bahwa akarnya itu juga kuat. Nah, jadi kalau kita ngomong dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, anak Tuhan gitu ya. Buah itu saya percaya dan ya saya lebih baik kusnuzon aja lah, nggak mau suuzon. Bahwa setiap kita itu sudah mempunyai buah yang baik dan akan terus dibersihkan supaya buah kita itu baik. Amin. Lah, buah yang baik dalam kehidupan orang percaya itu namanya praktika hidup yang benar. Nah, nanti kalau kita di sini kan rata-rata teman-teman kenal istilah orto kan cuma satu tuh, ortopedi kan. Nah, nanti carry aja biar nggak bingung. Nah, batang itu kalau diibaratkan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, itu ngomong mengenai passion, sebuah semangat, sebuah keinginan hati, sebuah afeksi, sebuah wujud rasa kasih kita yang benar juga. Nah, itu batang itu seperti itu. Habis itu, akar yang kuat itu ngomong mengenai pemahaman kita yang benar sebagai anak-anak Tuhan. Nah, pemahaman yang benar itu pemahaman akan Allah, akan firman-Nya juga. Jadi, kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan itu dari buah yang baik, batang yang sehat, dan akar yang kuat. Praktika hidup yang benar, semangat yang benar, dan pemahaman yang benar. Kayak gitu itu ya. So far ada sedikit membingungkan? Akar itu berarti apa? Kita ingin mempunyai kehidupan yang benar, buahnya baik, ya toh. Praktika hidup yang benar. Terus praktika hidup yang benar itu juga didorong oleh semangat atau desire atau passion yang benar juga. Makanya kita perlu punya, ya ibaratnya pohon itu batangnya sehat. Nah, itu dua hal itu bisa terjadi karena fondasinya, akarnya itu kuat. Dan akar yang kuat itu ngomong mengenai pemahaman yang benar juga. Pemahaman akan Allah, pemahaman akan firman-Nya, pemahaman akan pribadinya. Lah kayak gitu itu. Nah, itu kalau nanti kalian teman-teman dengar nanti di salah satu khotbah, nggak tahu someday kapan gitu ya, tentang pemahaman yang benar itu nanti kalian teman-teman akan dengar namanya ortodoksi. Tentang semangat yang benar itu ngomong tentang ortopati. Makanya kan kita ada namanya empati toh, simpati lah itu akar katanya orto itu kan benar. Lalu ngomong masalah buah yang baik, praktika kehidupan yang benar itu nanti teman-teman akan dengar namanya someday kapan itu ortopraksi, ortopraktika. Nah, itu tentang sebuah tindakan yang benar. Nah, untuk bisa mencapai ke sana, maka dari itu saya mengajak supaya kita itu bisa sama-sama bersepakat. Kalau nggak ada kesepakatan itu agak susah. Dan jujur juga, honestly saya nggak juga ingin memaksakan. Karena kalau dipaksa juga nggak baik. Untuk tahun 2024, itu toh, waktu itu ngomong mengenai freedom to fruitful, bahwa merdeka untuk berbuah. Nah, kalau analoginya itu tentang kayak akar pohon, batang pohon sama buahnya,
Berarti untuk bisa mencapai ke arah sana itu supaya bisa terwujud dalam kehidupan kita itu bagaimana? Mau nggak bisa ditolak, kita perlu belajar bersama-sama teman-teman. Tentang hal yang basic, hal yang dasar. Dan saya mengusulkan ke yang kemarin, yang selama ini ikut ngobrol tuh ya salah satunya pasti Ko Eko, Ivan sama Desi yang kemarin juga pertama kali ikut dan langsung seru, Yogi dan Feli, dan kemarin juga Rudi ikut di dalamnya. Nah, kesepakatan itu perlu. Kalau nggak ada kesepakatan, buat saya nanti akan sia-sia. Dalam arti sia-sia itu hasilnya nggak maksimal. Karena kalau tidak ada kesepakatan, maka ya teman-teman yang mendengarkan akan juga terjebak dalam sebuah kebingungan. Nantinya terjebak dalam namanya relativisme. Dan kenapa background-nya gini, kenapa saya mendesak gitu ya, supaya kita itu sama-sama ngerti, aku kok nyereng sebegitu rupa gitu, supaya teman-teman nggak berpikiran bahwa itu agenda saya secara pribadi. Mau dikatakan agenda secara pribadi, it's okay, tapi itu lahir dari pengamatan. Dan bukan hanya secara di lapangan yang ada, tapi honestly gitu, saya minta izin copyright dari Priscilla gitu ya. Setelah beberapa kali dengar ngobrol-ngobrol, cukup syok juga gitu. Itu yang pertama kali menolorkan. Dia yang mempublikasikan. Saya cukup syok gitu. Saya istilahnya kalau kerahang itu cepot tenanan. Pada saat mengikuti beberapa diskusi di tempat ini, dan luar biasanya Tuhan tuh kalau kita berusaha connecting the dot gitu ya. Istilah kita kan tidak ada sesuatu yang kebetulan. Connecting the dot-nya itu salah satu pintu kebukanya itu dari bukan gara-gara, tetapi karena Pak Eras. Dan dari situ saya melihat bahwa dan ya beberapa kali gelodak seperti itu. Sehingga mari itu habis itu ngomong-ngomong dengan beberapa orang, mencermati kondisi yang ada. Nggak cuma di sini toh, kondisi lapangan juga seperti itu. Dan ya itu pada akhirnya. Background-nya seperti ini teman-teman. Saya melihat bahwa pusat kehidupan orang percaya itu bukan lagi Kristus, bukan lagi God Center, tetapi diri kita, manusia dan dunia. Seperti apa mungkin nanti silakan direnungkan. Kalau mau tanya silakan nanti tanya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya mengamati banyaknya ajaran filsafat yang tidak sadar itu sudah mulai meresap pelan-pelan di dalam setiap khotbah-khotbah yang ada di dalam gereja. Filsafat-filsafatnya seperti apa? Dan itu ngeblending, ditopang sama ayat-ayat firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya itu bukan firman Tuhan, bukan kebenaran yang absolut. Salah satunya contoh materialisme. Materialisme, saya mengutip tulisan orang pinter, orang yang lebih ahli daripada saya, Kogun. Dan itu patut kita pikirkan, bahwa paham materialisme itu kan segala sesuatu yang kelihatan materi itu adalah sesuatu yang penting dan yang utama. Kebendaan adalah hal yang utama dan segalanya. Itu sadar nggak sadar, kalau kita mau merenungkan bersama-sama, itu mulai geser dalam kehidupan kita orang percaya. Yang kedua, hedonisme. Hedonisme mungkin kita nggak sampai kayak orang-orang dunia gitu ya, nggak karu-karuan, tetapi seringkali tanpa sadar orang percaya menjadikan kebahagiaan, sukacita itu adalah sebagai suatu tujuan. Lebih rohani sedikit lagi, sorga adalah sebuah tujuan. Berkat adalah sebuah tujuan. Kenyamanan, kesuksesan hidup adalah sebuah tujuan. Financial freedom adalah sebuah tujuan. Itu masuk pelan-pelan. Apakah ajaran Kristus seperti itu? Ya tolong
Tolong direnungkan sekali lagi, apakah kekristenan bilang seperti itu? Terus, ada lagi namanya empirisme. Wah, aku bingung gitu. Dan baru saya ketemu ternyata dari beberapa obrolan gitu. Ternyata sadar nggak sadar, di banyak kalangan orang Kristen, pengalaman rohani itu mulai sejajar dengan yang namanya otoritas Alkitab. Otoritas firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu akan menjadi sebuah kebenaran kalau aku mengalaminya. Itu pergeserannya seperti itu. Itu filsafat empirisme. Kalau kita mengakui otoritas Alkitab, mau kita percaya atau enggak, mau kita mengalami dulu atau enggak, otoritas Alkitab true it's true. Ya segitu. Tapi masalahnya sekarang geser ke sana, empirisme seperti itu. Nah, sadar atau enggak, teman-teman? Terus baru mulai agak besar lagi namanya postmodernisme. Bahwa kebenaran itu relatif. Karena pengalaman setiap orang itu relatif, beda-beda dengan Tuhan. Maka kebenaran relatif. Maka waktu itu saya sangat tidak setuju tafsiran yang mengatakan bahwa Allah Tritunggal itu adalah relatif juga. Nggak bisa. Kalau kita ngomong Allah Tritunggal relatif, maka mungkin kita nggak akan memegang kebenaran Alkitab ini lagi. Kalau kita mempercayai bahwa Allah Tritunggal itu relatif, sesungguhnya, gitu toh, mungkin kita nggak Kristen lagi. Jadi ada hal-hal esensial itu yang mulai digeser, digerus pelan-pelan. Dengan yang namanya kita harus toleransi. Karena kebenaran itu relatif setiap orang. Ada yang perlu toleransi, tapi yang namanya kebenaran absolut itu tidak bisa toleransi. Ada yang kita bisa agree to disagree, tetapi yang absolut kita nggak bisa agree to disagree. Nah, itu loh. Dan hal yang mendasari semuanya ini, kenapa kita perlu belajar Injil? Karena humanisme. Manusia menjadi pusat kehidupan. Manusia dikatakan memakai dalih karena manusia berharga di mata Allah. Tetapi sesungguhnya manusia itu menjadi pusat segalanya. Kita itu menjadi pusat segalanya, sehingga kita memakai Tuhan untuk mencapai tujuan kita. Tuhan itu tools. He is not God, He is not King, but just tools to reach our goal, untuk mencapai tujuan kita. Humanisme itu mulai nyusup pelan-pelan seperti itu. Nah, dengan filsafat-filsafat seperti itu, nah itu bahaya. Makanya saya punya background seperti itu, mengusulkan seperti itu. Feli kemarin benar ngomong, loh kok kalau gitu sebenarnya Injil itu apa sih? Apa itu Injil? Oke. Dengan cepat aja, supaya nggak kelamaan. Bahwa saya kepingin ngomong gini teman-teman, bahwa Injil itu bukan sekedar 4 kitab Injil. Kan Ivan ngomong selama ini yang diajarkan ya 4 kitab Injil, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. No, itu kitab Injil, tapi itu bukan Injil. Terus Injil itu bukan cuma sekedar kisah penyelamatan. Yesus mati karena dosa-dosamu, dia menyelamatkan kamu supaya kamu memperoleh jaminan masuk surga. Injil bukan Injil asuransi juga. Injil asuransi kan gini toh, jaminan. Jaminan keselamatan, jaminan kesembuhan, jaminan kesuksesan, jaminan nanti kamu hidup itu smooth, jaminan. Injil bukan Injil asuransi, bukan Injil jaminan. Injil bukan Injil down payment. Karena Tuhan sudah menebus, memberikan uang muka, selanjutnya kamu yang mengerjakan. No. Tuhan ngomong dari awal sampai terakhir, dia melakukan semuanya. Nah, Injil bukan seperti itu. Gitu loh. Dan Injil bukan cuma sekedar guidance dalam kehidupan kita, bukan cuma sekedar sebagai kompas hidup pedoman dalam kehidupan kita. No. Injil bukan sekedar itu. Nah, itu kan mulai geser terus, Top. Tanpa kita sadar, kita mulai kemakan seperti itu. Makanya saya mengajak, yuk kita kembali yang ke esensial. Esensial itu apa sih? Ketman ngomong esensi gitu ya. Esensi itu adalah sesuatu yang mendasar, nggak bisa dirubah atau bahkan dihilangkan. Karena itu sangat dibutuhkan untuk membuat sesuatu itu ada atau eksis. Jadi, Trinitas itu esensi. Inkarnasi Kristus itu esensi. Ketuhanan Yesus Kristus itu esensi. Kedatangan Tuhan kedua kali itu esensi. Caranya seperti apa? Itu baru ngomong tafsiran.
kapan itu baru ngomong tafsiran. Tetapi kedatangan Kristus yang kedua itu esensi. Mau premil, postmil, amil itu tafsiran KB. Kayak gitu itu. Dan esensi yang terakhir yang ingin saya ngomong bahwa ada 7 nih nggak salah, tapi saya baru ingat 5. Otoritas Alkitab itu esensi. Kalau Alkitab bukan menjadi otoritas, firman Tuhan yang tertulis bukan menjadi otoritas, ya hati-hati, kita mulai bergeser dari esensinya. Nah, otoritas ya memegang kendali tertinggi toh dalam kehidupan orang percaya. Kan mesti dibentur noh. Nah, maksud saya gini loh, sesuatu yang kita mempercayai bahwa Yesus adalah firman yang sejak Yohanes pasal 1, kita baca deh Yohanes pasal 1, mohon dari situ. Tapi yang gini, ada yang tertulis, ada yang diinkarnasikan melalui pribadi Kristus. Tetapi sesungguhnya ini nggak boleh derajatnya bahwa yang penting pribadi Yesusnya yang tertulis, itu enggak lah. Itu bahaya. Karena itu mulai menggeser mengenai ngomong masalah apakah terjemahan Alkitab bisa salah, yang mungkin koeko ambil Ivan pernah dengar masalah ineransi dan infabilitas, itu bukan esensi, itu bisa diperdebatkan. Tetapi semua yang ngomong masalah mau ini keterjemahan bisa salah, mau apa yang perlu digonta-ganti terjemahannya, tapi semua mengakui bahwa Alkitab adalah otoritas daripada gereja. Jadi hal-hal yang esensi itu saya harap kita nggak terjebak di dalam sebuah pendapat humanisme atau posmo, agree not to disagree, karena itu esensi. Nggak ada itu, maka iman kita itu sebenarnya nggak jelas, kacau. Nah, itu Injil seperti itu ngomong esensi. Kalau gitu Injil itu apa sih? Injil adalah sebuah kabar baik di mana Allah bertindak bagi manusia melalui Kristus yang bertindak memerintah sebagai raja dalam kehidupan kita, dan dia membebaskan kita dari semua hal buruk. Hal buruk itu perlu kita mengerti, bukan cuma sekedar dosa. Teman-teman di sini pernah dengar apa enggak bahwa manusia itu rusak total, bejat total? Harusnya orang GKI pernah itu. Total depravity. Paling lagi gak masuk. Maka dari itu kenapa kitab Roma, surat Roma, Paulus membukanya itu bukan dengan sesuatu yang bagus-bagus, tapi langsung perikop ketiga langsung ngomong tentang murka Allah dan pemberontakan. Itu kabar buruknya dimulai dari situ. Nah, that's why we need kabar baik di mana Allah melakukan sesuatu bagi manusia. Ya, melalui Kristus yang memerintah dalam kehidupan kita manusia sebagai raja. Nah, memerintahnya sebagai raja itu dengan apa? Ya, membebaskan kita dari hal yang buruk. Dengan cara apa? Salib. Nah, salib itu merupakan bagian daripada berita Injil. Oke. Nah, seperti itu. Ya, saya ambil dari Yesaya pasal Iya, iki wayahnya ganti. Yesaya 52 ayat 7. Yesaya 52 ayat 7. Yesaya 52 ayat 7 berbunyi demikian firman Tuhan. Betapa indahnya di atas bukit-bukit langkah-langkah orang yang membawa berita, yang mengabarkan damai sejahtera dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan keselamatan dan berkata kepada Sion, Allahmu memerintah
sebagai raja. TB1 beda gitu ya. TB2 berusaha mendekati teks aslinya. God reigns. Allahmu memerintah sebagai raja. Dan itu lah memerintahnya seperti apa? Lah itu kita belajar nantinya cara-caranya seperti apa. Nah, apa itu Injil? Yang berikutnya, alasan kenapa kita perlu kuat di dalam Injil. Yang pertama, kalau saya boleh ngomong, karena Injil merupakan fondasi dasar kehidupan orang percaya yang menopang kita sampai entah Tuhan datang dulu atau kita yang nemui Tuhan. Jadi, Injil itu bukan ABC selesai, mari itu kita butuh yang lain. Enggak. Injil itu A sampai Z. Injil itu adalah ngomong berita itu yang dibutuhkan kita, di mana Injil memang berita. Tetapi di dalam berita itu ada sebuah person, ada sebuah pribadi, Tuhan Kristus. Nah, maka dibutuhkan dari awal kehidupan kita percaya sampai akhir kehidupan kita butuh Injil. Yang kedua, alasan yang kedua, kenapa kita perlu mengenal Injil dan benar-benar kuat di dalamnya, supaya kehidupan kita itu betul-betul God-center, bukan human-center. Dan untuk bisa seperti itu, kita perlu terus-menerus dikalibrasi itu dicocok terus, disetel ulang terus-menerus dengan berita Injil. Dan pada akhirnya bisa tercermin dalam praktika, semangat, dan tujuan kita, tujuan hidup kita. Beberapa hari yang lalu saya nyekar, dititipi nyekar sekaligus nyekar ke mama juga. Gitu. Saya waktu itu kan pernah sharing. Saya waktu itu garis keras, nggak pernah mau ke kuburan sekalipun, nggak pernah mau nengok dan segala sesuatunya sampai satu titik sadar, oh itu nggak benar, salah, pengertian yang salah. Dan saya ngomong ke encim saya depan Betani, sudah kayak gini, kondisinya seperti ini, tapi kok yang Pak Bonnya kok nggak bersih, ini rumput yang di tengah gitu, kan kita bayar Pak Bon untuk bersihkan gitu. Nah, saya share gini bukan berarti pamer ya teman-teman, cuman maksud saya gini, pada saat saya melakukan hal tersebut, itu bukan semata-mata bukan masalah apa-apa. Tapi pada saat saya melakukan 3, bapakku nggak ono tahun piro ya. 2020, berarti 3 tahun yang kemarin, itu pada saat ada sesuatu yang nggak benar, saya percaya itu suara Roh Kudus yang mengingatkan bahwa, lu jangan human center ya, lu jangan dirimu sendiri, God center gitu. Karena diingatkan oleh berita Injil terus-menerus. Encim saya ngomong kayak gini, selain ngomong mengenai papa, ternyata sudah ada pertobatannya. Terus dia juga ngomong gini, ya buat saya itu dia baru ngomong, dulu-dulunya nggak pernah ngomong. Dia ngomong bahwa aku kasih contoh kamu sebagai pengurus gereja, padahal aku nggak aktif di GBT waktu itu. Gitu toh. Umat Kristen yang taat berhasil mempraktikkan yang di kitab suci dan di kehidupan sehari-hari. Kamu tidak dendam dan tulus mengantar papa di hari-hari akhirnya. Kamu bisa saling menghormati antar saudara tidak sekandung. Nah itu toh. Saya bisa seperti itu, nggak mikir apapun juga, karena ya buat saya itu, saya percaya itu kekuatan firman, kekuatan Injil, kalibrasi terus. Pada saat saya harus liberty itu kan masih saudara dari mama gitu toh. Saya tahu papa dulu itu seperti apa. Saya ke beberapa orang saya ngebel, saya minta maaf atas papa dulunya kayak gimana sampai papamu nggak ada, kenapa gini ya. Tak kasih tahu, pada akhirnya saya minta maaf gitu. Begitu ono sebuah perasaan ya, bangga itu kan wajar tuh ya, sebagai manusia itu wajar gitu. Tapi begitu bangganya itu mulai sondok deviasi 0,01 derajat, dielingno. Ingat ya, kamu melakukan ini, sentermu itu siapa? Tuhan atau kamu? Nah, dari situ saya semakin yakin bahwa kenapa sih kita perlu Injil? Supaya kecenderungan hati kita yang gampang sekali terdeviasi, nggak usah 1 derajat wis, 0,0 berapa derajat, ketokannya pertama nggak ketok loh, tapi nanti endingnya mau lu ujungnya nang kene kok aku mencetat nang kene, karena deviasi sedikit aja itu sudah melencengkan tujuan hidup kita. Nah, dari situ saya semakin yakin bahwa kalau kita nggak mengerti tentang
pentingnya Injil, bahwa God Center itu perlu, bahwa kita itu kecenderungannya bobrok, kita itu kecenderungannya begitu ada pujian tuh ngepek kayak diri kita sendiri. Ono bangga itu ya nggak apa-apa bangga, tapi cepet langsung balik gitu loh. Itu nggak sadar buat kita gitu. Kayak saya sekarang ngomong ke teman-teman tuh seringkali di rumah tuh dealing nambah Tuhan itu. Kamu aja kerosok kamu paling pinter, kamu aja kerosok karena kamu sudah ngerti maka kamu seolah-olah menggurui. Enggak. Makanya aku selalu ngomong bahwa Feli kan sering ngelingin aku, Abi Yogi, ku aja ngomong kayak ngono, goblok dan segala sesuatunya. Enggak, maksud saya bukan berarti gambar diri rusak ya, atau bukan berarti kayak mengutuki diri sendiri gitu, enggak. Karena saya menyadari bahwa saya perlu bahwa di mana Tuhan tuh jaga hati saya. Ojo sampai kroso pinter, kroso lebih tahu atau apapun juga. Makanya benar kata orang-orang pinter, semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita itu tidak, semakin banyak atau semakin kita mengerti bahwa banyak yang kita itu belum tahu. Begitu juga pada saat saya berbagi dengan teman-teman, itu membuat saya belajar lebih lagi. Dan I love it gitu. Bukan cuma belajar secara teori, tetapi diingatkan Tuhan secara praktikanya. Kamu ngomong kayak gitu, hati-hati hatimu loh ya. Hati-hati semangatmu juga gitu. Semangatmu jangan sampai semangat menghakimi gitu ya. Jangan sampai semangat merasa lebih pintar atau bagaimanapun juga. Nah, dan ya hal-hal seperti itu terus mengkalibrasi kehidupan saya. Terus kan gini toh, pada akhirnya kita belajar Injil tujuannya itu apa? Hidup dalam Injil tujuannya apa? Saya akan kembali kepada visi daripada KOS, menghadirkan kerajaan Tuhan di muka bumi melalui keluarga. Setuju, betul kan? Bagaimana kita bisa menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi melalui kita, keluarga-keluarga yang di tempat ini? Kalau Tuhan memerintah di dalam kehidupan kita, keluarga kita sebagai raja. Kita nggak bisa menghadirkan kerajaan Tuhan di muka bumi kalau Tuhan nggak memerintah atas diri kita sebagai raja. Kita ingin memerintah Tuhan di dalam diri kita sebagai raja, kalau center kehidupan kita, pusat kehidupan kita itu selalu diukur berdasarkan kita, pengalaman kita, kesenangan kita, kebutuhan apapun kita, maka sesungguhnya Tuhan bukan menjadi pusat. Dan pada akhirnya kerajaan Tuhan nggak mungkin. Itu loh, diwolak-walik kan kayak gitu. Nah ya, itu saya berharap itu aja deh, kita bisa sepakat dalam hal yang esensi. Thank you.